Aku adalah pengagum setia sang protagonis perempuan. Karakter pendukung pria telah menjadi pengagum setia selama beberapa tahun. Saat lelah, aku mulai bermalas-malasan. Hari pertama bermalas-malasan, protagonis perempuan menanyakan di mana aku. Aku mengumpat sambil menggerutu. Semua pekerja kantoran sudah mengambil istirahat pagi kedua. Bagaimana kalau aku istirahat 1 hari? Kalau begitu, dianggap kamu bolos kelas, tolong. Karakter pendukung pria yang kejam masih harus belajar matematika geometri. Dengan marah, aku bangkit dari tempat tidur. Dengan tergesa-gesa, aku membawa buku pelajaran ke kelas. Hanya membuatku menjadi pengagum setia sang protagonis perempuan. Tapi tidak memberi tahu bahwa aku juga harus belajar. Sial, di kehidupan sebelumnya aku gagal karena matematika yang buruk. Di kehidupan ini lagi harus belajar matematika. Aku berseteru dengan matematika. Di kelas, Liu Ruyan dengan kacamata berbingkai emas melirikku sekilas. Suaranya tanpa emosi. Gu, teman sekelas. Kamu terlambat. Aku memaksakan senyum palsu. Maaf, guru. Kupikir hari ini tidak ada pelajaran. Untungnya dia tidak mempersulit. Aku menunjuk ke tempat di bawah podium. Memintaku duduk di sana. Wah, ini berarti tidak lagi membiarkanku bermalas-malasan. Masih ingat hari pertama aku masuk ke dalam buku ini. Sistem memintaku memilih antara menjadi pengagum setia karakter pendukung pria atau antagonis kejam. Aku membuka buku. Peran antagonis terlalu banyak. Aku dengan tegas memilih menjadi pengagum setia. Dalam hati, aku menghitung untuk mengagumkan 1 hari, istirahat 1 hari. Kerja 1 hari, istirahat 1 hari. Intensitas kerja ini tidak berat. Aku sangat menyukai hasil kerja ini. Maksud sistem adalah, setiap hari sang protagonis pria tidak muncul, aku harus berada di sisi protagonis perempuan, dan melakukan beberapa tindakan pengagum setia. Aku memperkirakan protagonis pria baru akan muncul dalam 3 tahun. Tidak bisa tidak, aku merasa hancur. Yang lebih membuatku hancur adalah, selama 3 tahun ini, aku harus muncul di sisi protagonis perempuan tanpa terhalang cuaca. Inisial, 3 tahun tanpa istirahat, harus dapat tambahan uang. Semakin lama jam kerja, rasa kesalku semakin besar. Lagi pula siapa yang akan menyukai guru yang ia idolakan, bahkan melayani tamu pun tidak berhasil. Liu Ruyan berjalan ke mejaku, memegang buku pelajaran, ia mengetuk mejaku 2 kali, memberi isyarat agar aku mendengarkan pelajaran dengan serius. Tangannya putih dan panjang. Sebagai penggemar tangan, aku benar-benar tidak bisa menolak pandanganku. Mengikuti gerakan tangannya. Lalu aku melihatnya melempar buku pelajaran kembali ke podium. Kedua tangannya terangkat, benar-benar pelit. Setelah pelajaran selesai, tak mengherankan aku dipanggil ke kantor. Dia memegang kertas ujianku dan menanyakan maksudku. Aku tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengira aku mendapat 38 poin hanya untuk menarik perhatiannya. Kan, jika aku pintar, aku akan menjadi juara kelas dalam novel romantis. Bagaimana kalau menjadi pengagum dalam novel romantis? Aku menunduk tanpa berkata. Liu Ruyan marah karena sikapku. Dia lagi melamun apa? Apa yang selalu terlintas di kepalamu setiap hari? Aku memikirkanmu. Mulut kecilmu memang mudah diajak bicara. Sungguh ingin mencium kamu, supaya kamu diam. Liu Ruyan tertawa sambil marah, melempar kata-kata keras. Kalau berani, datang saja dan cium aku untuk menyelamatkan diriku. Wanita utama cantik, hampir menyembuhkan kebiasaan omong kosongku. Aku menempelkan kedua tangan di meja dan mencium dia. Air mata yang lembut, anehnya begitu mudah dicium. Sebelum dia sempat menyadari, aku tersenyum dan berkata padanya, wanita itu masih terasa sangat baik. Lalu aku berbalik dan berlari. Beberapa hari berikutnya, aku tidak berani melangkah di depan Liu Ruyan. Lagi pula aku sudah mengenalnya selama beberapa tahun. Aku sangat mengerti sifatnya. Di permukaan, dia tampak lembut dan baik hati. Tapi di balik itu, dia adalah wanita yang suka membalas dendam dengan senyum sinis. Mungkin karena aku mencium sang protagonis wanita, poinku tiba-tiba bertambah entah kenapa. Sampai hari ini aku baru sadar bahwa aku tidak berada di samping sang protagonis untuk check-in. Hanya mengurangi poinku. Dulu, 1 hari hanya menambah 1 poin. Terakhir, entah kenapa, aku dapat tambahan 20 poin. Jadi aku mengandalkan poin itu untuk benar-benar malas. Dengan pola pikir seperti ini, aku segera bisa mewujudkan impian libur 3 hari berturut-turut.
Aku tidak menjadi kutu rumah selama 10 hari. Poinku hampir habis. Aku berbaring di tempat tidur dan menghela napas. Sambil menggesek ponsel, aku membalas pesan. Ada yang mengundang ulang tahun di lingkaran kami bersama Ruyan. Sepertinya sudah waktunya aku check-in di depan sang protagonis. Aku datang terlambat. Saat aku tiba, Ruyan sudah sampai. Dia dikelilingi orang-orang ketika melihatku. Semua orang mulai bersorak. Kak Ruyan, pengikut kecilmu sudah datang. Aku bilang, di mana ada Kak Ruyan? Pasti ada Gucuan. Aku menang. Kalian beri aku minum. Banyak orang bersorak di sekelilingnya. Sebagai pengagum setia sang protagonis, aku juga terkenal di lingkaran itu. Tapi ketenaran seperti ini tidak perlu dibahas. Aku sudah merencanakan ini lama. Munculkan sedikit kerentanan. Tapi dengan senyum kuat yang dipaksakan, diam-diam duduk di paling pinggir ruangan pribadi. Pengagum yang rendah hati, citra yang mencintai tapi tak dapat. Langsung kuatur tujuan utama hari ini, menggunakan sistem poin check-in. Mataku langsung tertuju. Kapan kamu pernah mendapatkan poin seperti ini? Aku meneguk sedikit minuman. Pria utama baru akan muncul setahun lagi, namun ada yang menyebut cahaya bulan putih sang wanita utama. Membuat semua orang menghela napas kolektif. Karena banyak orang di sini mencintai pria utama tapi tak dapat. Liu Ruyan tampaknya memiliki sesuatu di hati. Orang lain memberi toast, tidak menolak siapapun. Di antara mereka ada yang juga memberi toast kepadanya. Aku berteriak mengolok di samping. Hanya setengah berhasil. Sistem pelan-pelan berkata, apakah kamu lupa bahwa kamu adalah anjing liur? Hati anjing liur ini sangat lelah. Aku melangkah maju, mengambil gelas minuman Liu Ruyan dan meneguknya habis. Liu Ruyan mencondongkan kepalanya, menatapku, seolah tersenyum, namun tidak. Orang-orang tertawa riuh lagi, namun mereka tidak berani menimpuknya. Perhatian Liu Ruyan sepenuhnya pada minuman. Gucuan, hebat sekali. 1 gelas slow diminum begitu. Slow terkenal karena 1 gelas tumpah sangat cocok untuk penampilanku. Aku perlahan memutar kepala. Sholak. Aku, Madong Mai, selesai berkata, langsung terjatuh ke dalam pelukan Liu Ruyan. Kerumunan tiba-tiba hening. Ada yang bergumam di antara kerumunan. Mengira dia orang yang bisa minum. Salah satu orang berbisik, kamu tidak mengerti. Gucuan dulu pernah minum 1 jin minuman putih. Untung saja suaranya kecil. Orang lain tidak memperhatikan. Liu Ruyan memeluk tanganku. Tidak maju, tidak mundur. Lalu dia menghela napas. Aku mengantarnya pulang dulu. Saat Liu Ruyan menahanku saat kami pergi, aku samar-samar mendengar seseorang berkata, apakah Gucuan ini sudah sampai pada akhir yang seharusnya mendapatkan semuanya? Kamu pernah lihat siapa yang pernah ditundukkan Liu Ruyan? Keesokan harinya di kelas. Aku tidak masuk karena tidur terlalu lama. Liu Ruyan mengirimkan catatan absen untukku. Aku membuka buku catatan dendam. Dengan keras aku mencatatnya. Lihat nanti bagaimana aku akan menghalangi jalan cintamu. Aku mengedipkan mata. Juzi mengeluarkan selfie yang baru saja diambil dengan kamera instan kemarin. Berencana nanti diam-diam menaruhnya di dalam buku di ruang belajarnya. Menunggu sampai protagonis pria membaliknya. Ini pasti membuatku marah. Menunjukkan senyum jahat. Batu penghalang juga punya temperamen. Kenapa kamu mengerutkan gigi dan tertawa bodoh di sini? Suara Liu Ruyan terdengar dari belakangku. Aku berbalik perlahan. Liu Ruyan memeluk dadanya dengan kedua tangan. Berdiri di belakangku. Memandangku dengan ekspresi jijik. Aku tertawa paksa. Kenapa kamu pulang kerja begitu cepat? Dia tampak kebingungan. Bukankah kamu yang bilang kamu hampir kelaparan? Meminta aku pulang lebih cepat untuk menjemputmu. Aku terus menuntut lebih. Kalau begitu, aku minta kamu jangan catat aku absen. Apakah kamu mendengarnya? Setiap hal ditangani sesuai dengan kebijakannya. Aku sudah tahu, anak laki-laki seperti aku yang selalu berada di sisimu. Kamu tidak akan menghargainya, kan? Aku akan pergi sekarang. Dia menghela napas. Jangan panik. Aku membuatkanmu mie bawang untuk sarapan. Aku senang banget. Lebih baik jadi penjilat saja. Kalau aku mau menjilat, aku menjilat. Tidak mau menjilat lagi. Aku akan menjilat lagi beberapa hari ke depan. Dia, melihat sikapku ini, dia agak tidak senang lagi. Menggigit gigi sambil tertawa sinis. Kau menggangguku, biarkan saja begitu. Aku terkejut. Kenapa kamu tidak mau kembali mencium? Masih ada hal baik seperti ini. Aku cepat-cepat mendekatkan wajahku. Dia menatapku dengan rasa jijik. Dia menggerutu.
Ini bukan luar negeri. Kalau lagi begitu, kamu kembali ke Lincuan. Ini pertama kalinya Liu Ruyan marah padaku. Aku juga pertama kali menyadari bahwa aku memang hanya penjilat. Aku membungkuk, mengambil sandal di kakiku, lalu melemparkannya ke arah dia. Apa yang istimewa dari wanita bau itu? Mie bawang daun favoritku tidak sempat dimakan. Aku naik taksi kembali ke asrama kampus, mimpi menjadi penjilat. Awalnya Liu Ruyan berjanji untuk mengajariku les. Tapi belakangan ini aku tidak terlalu ingin melihatnya. Jadi aku merekrut seorang kakak senior sebagai guru les. Kakak senior ini tidak seperti yang kupikirkan. Kualifikasi yang kucari adalah seorang juara akademik. Seorang wanita cantik tinggi 170 cm. Meskipun dia sedikit, tapi masih kurang sesuatu. Guru les itu membawa tas ransel tua. Datang terlambat. Alis tebal dan bingkai kacamata hitam pekat menutupi setengah wajahnya. Terlihat sangat norak, tapi juga cantik sekaligus norak. Apakah semua orang mengerti? Halo, namaku Shen Youwei. Maaf, hari ini bus kota rusak. Aku datang terlambat. Masih sangat dingin. Bicara pun terasa dingin. Dan lain-lain. Shen Youwei, bukankah itu nama bos besar antagonis? Melihat wajah dingin seorang gadis sederhana, kesunyian saya memekakan telinga. Aku ingat sistem sebelumnya menyebutkan ada antagonis besar yang obsesif dan gelap, tapi hanya menyukai protagonis pria yang cerah dan polos. Dan tugas terakhirku sebagai pengagum setia adalah menculik protagonis bersama antagonis. Setelah menculik, aku bisa benar-benar bebas. Aku menatap wajah antagonis yang seperti kartu bermain yang kaku. Dalam hati, aku bersemangat. Protagonis pria sudah menunggumu. Dalam novel, antagonis selalu tertawa JJJ. Tolong, bagaimana sih tawa JJJ itu? Antagonis duduk di depanku dengan ekspresi rumit. Teman, apakah kamu tidak puas dengan harga? Jam pelajaran bisa ditambah. Tapi biaya les tambahan memang tidak bisa dihindari. Shen Youwei menjadi guru les tambahanku. Tapi antagonis ini tidak seperti yang kupikirkan. Dia pelit dan kikir. Dan juga dingin serta tak berperasaan. Aku menatap soal dan menghela napas. Lalu aku melihat lagi wajah Shen Youwei yang seperti kartu bermain. Mencoba mencari celah. Ucapan antagonis benar-benar dingin. Sebagai pihak pertama, aku agak tidak puas. Bisakah kamu tidak berbicara begitu dingin? Tambahkan sedikit partikel penegas. Dia, teman yang dingin. Kamu sudah mengerjakan soal ini 3 kali tapi masih belum bisa. Mungkin otakmu agak sedikit bodoh. Aku tak tahu harus berkata apa. Tidak menggapai protagonis pria juga wajar. Siapa protagonis pria? Dia memiringkan kepala dan menatapku. Ada sekilas kebingungan di matanya. Hari ini dia tidak memakai kacamata. Rambut poni tebal juga disisir ke atas. Tampaknya dia memang cukup menarik. Fitur wajahnya halus, bibir merah, gigi putih. Jika mengatakan Liu Ruyan adalah tipe gadis kaya yang berkelas, Shen Youwei adalah tipe kucing liar yang keras kepala dan sulit dijinakkan. Aku lagi melihat kaosnya yang memudar. Celana jeans yang sudah memutih karena sering dicuci. Dengan kondisi sehebat ini, kalau kekurangan uang, kenapa tidak masuk ke dunia hiburan? Terima kasih atas saranmu, teman. Aku akan memikirkannya. Tapi sekarang, bisakah kita mengerjakan soal? Waktuku sangat berharga. Nanti aku harus menjadi sopir pengganti. Selesai mengerjakan soal yang salah, aku mengangkat kepala dan memencet leherku. Saat mengangkat mata, aku melihat Liu Ruyan berdiri tidak jauh. Dia memegang sebuah buku panduan di tangannya. Hanya diam-diam menatapku. Aku merasa gugup seketika saat dia menatapku. Rasanya seperti pria buruk yang selingkuh dan ketahuan. Kami saling menatap begitu beberapa saat. Dia memasukkan buku kembali ke rak, lalu tanpa ragu berbalik dan pergi. Reaksi pertamaku adalah dia marah. Bukan dia yang marah. Kenapa dia berhak marah? Shen Youwei mengancam dengan serangan yang kuat. Dia mengangkat kepala dan menatapku sekilas. Meskipun wanita cantik itu menarik, tetapi geometri lebih layak kamu perhatikan lebih lama. Lagi pula asalkan kamu ingat, pengetahuan ini milikmu. Tapi wanita cantik itu tidak kurus. Aku dingin berbalik dan meluncur pergi. Kali ini aku sangat marah. Sudah berhari-hari aku tidak menemui Liu Ruyan. Hari-hari ketika aku tidak berada di samping Liu Ruyan. Hari itu aku dan teman-teman pergi minum. Kami bertemu beberapa pemuda kaya. Sebelumnya, aku pernah melihat mereka beberapa kali di pesta minum Liu Ruyan. Kali ini mereka mendekat kepadaku, meminta aku minum.
Maaf ya, aku tidak minum dengan orang asing. Orang itu, seperti tertiup angin, menarik tanganku sambil menertawakan gucuan. Kamu mengapa bersikap tinggi hati? Aku memintamu minum demi memberi muka. Kamu tidak berpikir kamu masih anak muda kayak keluargaku, kan? Orang tua angkatmu sudah tidak menginginkanmu lagi. Lepaskan, kalau tidak, aku akan melaporkan ke polisi. Baiklah, laporkan saja. Aku menggerutu dengan gelisah. Meskipun aku belajar sedikit tinju bebas, tapi belum pernah mengalaminya secara nyata. Sambil memikirkan pemuda kaya yang menarikku, aku dijatuhkan ke tanah dengan satu pukulan. Aku melihat bahwa itu Shen Youwei yang memakai seragam pengantar makanan. Pemuda kaya itu tampak agak tidak percaya. Sial, bau. Pengantar makanan ini akan membunuhmu. Sebelum situasi menjadi kacau, pemilik bar datang. Dia pertama-tama melihat bahwa aku tidak apa-apa. Barulah dia berbalik dan berkata kepada mereka, "Laporkan ke polisi saja, tuanku. Maaf ya, sebenarnya keamanan bar kami cukup baik. Dia sebenarnya ingin aku berinvestasi. Tapi karena keributan ini, proyeknya hampir berakhir buruk." Jam 3 pagi, aku dan Shen Youwei berjalan di jalan yang sepi dan tak berpenghuni. Dia terkena denda karena melewati batas waktu. Suasana hati terasa murung. Namun aku sangat serius memikirkan sebuah pertanyaan. Jika Shen Youwei tidak pernah mengalami keputusasaan dan kegelapan, apakah dia masih akan menjadi gelap atau menjadi antagonis yang kejam? Meskipun dia tertutup dan dingin, tapi hatinya baik. Mengapa dia tidak bisa memiliki masa depan yang baik? Karena penulis tidak memperlakukanmu dengan baik. Maka aku, karakter pendukung yang bandel, akan sedikit campur tangan. Ayo, pergi makan cemilan malam. Dia ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. Dia masih memakai rompi pengantar makanan dari suatu tim. Di malam hari tetap berkilau. Aku menggerutu dengan rasa jijik. Jam kerja selesai. Lepaskan saja. Dia jarang tidak sarkastik. Dengan patuh dia melepasnya. Lalu di dalamnya ada tulisan lapar belum? Aku tertawa lebar. Bukan teman perempuan yang melepas. Bukan sopir pengganti, kan? Dia bersuara pelan. Bukan, itu dari kedai bubble tea. Shen Youwei memiliki seorang ibu yang sakit parah, adik yang kuliah, dan ayah yang sedang dipenjara. Saat aku tahu, aku merasa sangat menyesal. Jadi kamu tidak bisa jadi pegawai negeri, ya? Dia menampilkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Kamu orang Shandong. Aku tertawa kecil. Begitu jelas. Sebelum masuk ke dalam buku, memang begitu. Dalam obrolan santai, aku tahu dia juga punya bakat membuat game. Setelah mendengarnya, mataku langsung bersinar. Mau bikin game? Dia ragu sejenak, tapi tetap menolak. Belum waktunya. Kalau sekarang melakukannya, aku akan menginvestasikan 2 juta kepadamu. Dia langsung berdiri dan menuangkan teh untukku. Bos, sebelumnya aku banyak menyinggungmu. Mohon maaf ya. Aku menginvestasikan 2 juta ke Shen Youwei. Bagi saya, itu tidak banyak. Tapi kalau uang ini benar-benar dapat mengubah takdirnya, mengapa tidak melakukannya dengan senang hati? Liu Ruyan tidak lagi melayani tamu. Awalnya aku tidak menghiraukannya. 10 hari kemudian, poinnya habis. Aku mulai panik. Aku menanyai sahabat baik Liu Ruyan. Sahabatnya kebingungan dan berbisik-bisik lama. Dia hanya bilang bahwa dia sudah memulai usaha. Memulai usaha, ya. Bukan berarti dia mati. Ngomong apa sih berbisik-bisik itu? Mengenai usaha Liu Ruyan, aku tidak merasa aneh. Lagi pula dalam novel, karakternya memang seorang ex-1 wanita. Namun, bos tirani itu belum setengah jalan usahanya sudah runtuh. Itu memang benar. Tak kusangka ketika ibu Liu Ruyan menelponku. Saat aku sedang berdansa di klub, setelah bertahun-tahun menjadi penurut, sudah waktunya mengambil cuti. Melihat notifikasi panggilan masuk, aku terkejut sejenak, lalu aku berubah menjadi angin kencang dan berlari keluar. Setelah bertahun-tahun berperan sebagai anak anjing manja, tidak boleh bersikap defensif saat ini. Apakah Xiao Chuan akhir-akhir ini melihat Ruyan? Aku menggaruk kepala dan memutuskan berkata jujur. Bibi, aku dan dia sedang dalam masa dingin akhir-akhir ini. Dia tampaknya terkejut, mengeluarkan 2 suara heran. Lalu dia bergumam. Tidak heran dia akhir-akhir ini berwajah muram. Begitulah. Bukankah Ruyan akhir-akhir ini ingin memulai usaha? Kakek tidak setuju. Kakek kali ini memang berkata agak keras. Mereka berdua berselisih. Bu, aku berharap kamu bisa mengawasinya sedikit. Jika ada kabar darinya, tolong beritahu aku segera. Sebagai balasannya,
Bu mengirimkan sedikit angpau kecil kepadamu. Jika ingin membeli sesuatu, juga bisa beritahu Bu. Ponsel berbunyi ding-dong pada waktunya. Aku membuka dan melihat. Wah, 2 juta. Aku langsung tersenyum lebar. Bu yang mengirimkan paket. Aku akan langsung pergi melihat apa yang dia lakukan. Kalau begitu, tolong urus ya. Xiao Chuan, si penjilat, coba 1 gigitan. 2 juta tidak memalukan. Keluarga Liu Ruyan berbeda dengan keluarga lain. Orang tuanya bercerai. Setelah bercerai, Liu Ruyan memakai nama keluarga ibunya. Sedangkan kakek Liu hanya memiliki 1 anak perempuan, Bu Liu. Dan Bu Liu tidak memiliki niat untuk mewarisi usaha keluarga. Kakek menunggu Liu Ruyan tumbuh dewasa untuk mewarisi usaha. Ternyata gadis itu malah tidak setuju, bahkan ingin memulai usaha sendiri. Hal itu membuat kakek sangat marah. Dia memblokir kartu Liu Ruyan dan memerintahkan teman-teman di industri agar tidak memberi bantuan apapun kepadanya. Aku mengirim pesan kepadanya, "Ruyan sis, kamu di mana? Aku beberapa hari ini tidak bisa tidur karena merindukanmu." Dia mengirimkan ke-6 kepadaku. Di ke-6 itu aku memakai kemeja ketat berwarna hitam, bergerak seperti ular piton hitam. Aku mengusap dahiku, Liu Ruyan masih terlalu sempurna. Teman-teman tersebar di seluruh penjuru. Aku mengirimkan pesan suara di WeChat kepadanya. "Sisterku, kamu di mana?" Dia tampaknya baru bangun. Suaranya serak. "Kenapa ingin bertemu kamu?" Aku diberi alamat. Zizi. Dia mengirimku sebuah alamat. Aku melihat, dia pindah ke pinggiran kota. Rumah baru Liu Ruyan, bisa dibilang rumahnya hampir kosong. Aku ingin berkata, tapi menahan diri. Begitu miskin, ya. Liu Ruyan ternyata beradaptasi dengan baik. Dia menyerahkan sebotol air mineral kepadaku. "Laboratorium tinju uang. Sudah makan belum?" Aku mengangguk kebingungan. Melihat dia, mengeluarkan sekotak mie instan, merebus air lalu menuangkannya, menambahkan bumbu, menggunakan garpu, semuanya selesai sekaligus. Tunggu, benar-benar terampil. Aku merasakan perasaan getir di dalam hati. Kapan kami, sang putri, pernah merasakan penderitaan seperti ini? Memikirkan dia lagi. Itu masih ibu tua yang sedang berlibur sambil memeluk model pria. Kakek yang sedang bermain ski di luar negeri. Nenek yang sibuk menyiapkan pameran seni. Apakah hanya sang putri yang harus menanggung semua beban dalam keluarga ini? Ini terlalu tidak manusiawi. Aku menatap mie instan sang putri dengan rasa pahit dan dendam. Terlihat ada perasaan. Aku ingin memakannya. Dia tampak kebingungan. Namun dia tetap patuh menyerahkan mie itu kepadaku. Sambil berkata tentang mie sang putri, aku berseru, sepertinya aku lebih tidak manusiawi. Sedikit, Liu Ruyan menghela napas berat. Dia membuat semangkuk mie lagi untuk dirinya, sambil minum sampai kenyang. Aku berbaring di satu-satunya sofa di ruang tamu. Menghela napas puas. Liu Ruyan sedang merapikan kekacauan. Saat ini, aku merasa kami seperti pasangan biasa. Setelah pikiran itu muncul, aku merinding. Cepat-cepat kembali ke urusan penting. Bisa jelaskan proyeknya kepadaku. Jika cocok, aku akan berinvestasi. Ibunya memberinya 2 juta yuan. Mungkin dia berharap aku bisa membantunya. Liu Ruyan mengangkat kelopak matanya, menyeringai pelan. Siapa yang dia remehkan? Selama bertahun-tahun, aku memang sudah menginvestasikan beberapa proyek. Sekarang aku punya sedikit uang, ya. Aku membuka aplikasi dan menunjukkan saldo kepada dia. Dia menatapku dengan terkejut beberapa kali setelah melihatnya. Bercanda. Benarkah kamu pikir aku sedang terjebak dalam pikiran cinta? Mata terbuka lebar, semuanya tergantung pada menjilat. Sejak buku cuan, selain mengumpulkan poin di depan sang heroine, investasi adalah hobi terbesarku. Aku mengangkat alis dengan bangga. Kamu sekarang butuh investor. Aku kebetulan suka berinvestasi. Sekarang, selain aku, siapa lagi yang berani berinvestasi pada kamu? Tapi aku jelek. Ngomong-ngomong, sebelumnya, aku tidak akan mengintervensi urusan bisnismu. Tapi aku ingin 60% saham. Dia tidak berpikir panjang. Langsung bilang bangunkan aku. Tidak bisa tidak merasa bangga. Nanti, bahkan jika si protagonis muncul, selama aku perlu mengumpulkan poin, aku bisa cari alasan apa saja untuk menemuinya. Aku menginvestasikan semua uang yang kumiliki ke Liu Ruyan. Bukan berarti aku begitu mempercayainya. Tapi aku tidak tahu berapa banyak uang tunai yang dia punya sekarang. Agar di masa depan tidak terlalu pasif, aku harus dapatkan kepemilikan saham terbesar. Tapi Liu Ruyan tampaknya cukup terharu. Melihatnya begitu,
Mulutku mulai berkata kotor. Sangat terharu. Dia langsung memanggilku. Ayah angkat menjawabku dengan suara dentuman keras. Aku diusir keluar. Saat itu aku belum menyadari betapa seriusnya masalahnya. Dalam buku, Liu Ruyan tidak pernah memulai usaha. Setelah lulus master, dia langsung mengambil alih perusahaan kakek buyutnya, menjadi penguasa baru. Tapi Liu Ruyan sekarang penuh semangat pemberontak, ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menaklukkan dunia. Aku menenangkan diri. Mungkin dalam novel ada banyak alur sampingan. Selama arah besarnya sama, tidak apa-apa. Tugas utamaku sekarang menunggu si tokoh utama muncul, lalu menculiknya, mengakhiri alur cerita milikku. Dengan begitu pikiranku, aku tiba-tiba tidak sabar. Di mana sebenarnya tokoh utamaku yang menawan itu sekarang? Mungkin harus tanya seseorang untuk mencari jejaknya. Lupakan saja, aku tidak mau urusan yang pakai uang. Tapi Shen Youwei sudah lama diam. Aku juga jadi pelit. Akhir-akhir ini miskin sampai berubah. Aku mulai berpikir menjual jam tangan untuk mendapatkan uang. Tapi kemudian temanku dekat Feng Yuan melihatnya. Dia menggoyangkan kunci mobil Bugatti di tangannya dan mendekat. Dia menatapku dari atas ke bawah 2 kali, mengejek dengan penuh sarkasma. Bukankah itu Gu Xiaoye? Si bos kita? Ada apa? Setelah Jia Xiaoye diusir dari keluarga kaya, akhirnya dia tidak punya uang lagi. Aku mengabaikannya. Lalu aku tawar-menawar dengan penjual jam tangan. Tambahkan lagi 100.000. Aku benar-benar belum pernah memakai jam ini sekalipun. Penjual itu ragu sejenak. 60.000 tidak bisa lebih. Feng Yuan melihat aku mengabaikannya dan menjadi lebih bersemangat. Kamu minta padaku? Ya, aku tawarkan 300.000. Aku langsung ambil. Tapi tidak sebanding dengan harga murahan yang kamu jual. Aku segera serahkan jam itu ke depannya. Dengan sangat tulus memintamu. Sungguh, Gu Chuan, kamu benar-benar tidak punya muka. Tidak heran Liu Ruyan tidak suka kamu. Aku benar-benar ingin membalasmu dengan muka. Liu Ruyan malah suka kamu. Tapi demi menjual jam itu, aku hanya bisa tersenyum dan berkata, bahwa Atak kecil tidak suka aku. Apa yang bisa kulakukan? Tidak tahu kalimat mana yang menyentuhnya. Dia hampir berkata, lalu berhenti, menatapku beberapa kali. Sepertinya dia agak bersalah. Aku mulai tidak sabar. Mau beli jamnya. Kalau tidak, aku jual ke dia. Dia dengan kesal mengeluarkan ponsel. Setelah scan, dia pergi. Menerima 300.000. Moodku jadi jauh lebih baik. Melihat anjing-anjing liar di pinggir jalan, aku merasa mereka tampak bersih dan tampan. Penjual jam itu menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Jadi, apakah aku ini cuma orang alat semata? Aku menenangkannya. Semua ini cuma barang murah yang tidak berharga. Di rumahku masih ada banyak yang bagus. Silakan pilih dengan santai. Kemudian Pak pengumpul jam itu melirik ke dalam rumahku. Lalu ia menutup matanya dan pergi. Saat mengucapkan selamat tinggal, dia berkata, kalau ada barang murah yang tidak berharga lagi nanti, panggil saja aku akan membelinya. Aku menggaruk kepalaku dengan canggung. Penjualan jamku diposting oleh Feng Yuan di lingkaran teman. Sindiran itu sangat tajam. Entah bagaimana, Liu Ruyan melihatnya. Dia muncul di depan pintu rumahku pada tengah malam, sambil memegang sebuah kartu di tangannya. Melihat kacamatanya yang berwarna merah darah, aku terkejut. Tatapannya kepadaku mengandung sedikit emosi yang rumit. Aku menyebutnya rasa peduli yang dalam. Itu hasil pendapatan bulan ini. Ini dulu untukmu. Aku akan berusaha keras menghasilkan uang untukmu. Jangan lagi jual jam. Aku, Chan Si, akan berhati-hati. Kau tidak tahu ada sesuatu yang disebut flipping jam di dunia ini. Seperti perempuan yang diam-diam menjual roti panggang. Ini adalah jembatan Kang malam ini. Liu Ruyan, entah dari mana celah gunung itu melompat keluar. Dia masih membawa bayanganmu. Aku menatap penampilannya yang berantakan. Ragu-ragu lama. Akhirnya aku mengundangnya untuk menginap 1 malam di rumahku. Bangga seperti dia, ternyata tanpa ragu setuju. Penjelasannya kepadaku adalah, tarif taksi pada jam ini terlalu mahal. Nona Huo mulai menyadari kerasnya hidup. Shen Youwei memang layak disebut bos besar antagonis. Aku berinvestasi pada bulan ketiganya. Permainan kecilnya langsung meledak. Aku mendapat keuntungan besar. Aku dengan senang hati menerima dividen kuartalan. Lalu aku mengirim pesan kepadanya. Aku memutuskan menambah investasi. Tapi kamu harus mengalokasikan sebagian fokusmu untuk membuat game bahasa Inggris. Shen Youwei terus menunggu lawannya mengetik. Aku menatap ponsel dengan saksama.
berharap dia akan memberi kesimpulan tentang ilmu pedang. Tiba-tiba Liu Ruyan batuk. Aku langsung tersenyum lebar. Aku mengangkat kepala menatapnya. Dia membungkus diri dengan handuk mandi. Wajahnya masih agak merah. Kaki panjangnya yang putih bersinar muncul di depanku. Aku menilai pembawa acara pria dari atas ke bawah. Betul-betul menyenangkan. Aku tertawa kecil. Wajahnya menjadi lebih merah. Aku tidak membawa piyama. Aku juga jarang gagap. Kalau begitu, aku akan membelinya untukmu. Di jalan menuju toko membeli piyama, aku tak bisa menahan diri untuk mengejek diriku sendiri. Aku agak tergoda untuk mengincar tubuh protagonis wanita. Tapi bagaimana harusnya? Tapi aku ini cuma penggila setia. Kesalahan karena wanita. Aku sungguh tidak bisa. Nanti hari lain kita coba berpacaran. Agar tidak terus memikirkan hal-hal yang bukan milikku. Saat aku kembali, sang saudari ini malah membungkus handuk dan mulai minum. Dia tampaknya sedang menelpon seseorang. Dari jauh hanya terdengar dia mengucapkan satu kalimat. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apakah aku tidak layak memiliki hidupku sendiri? Saat itu aku baru menyadari, bahkan jika dia hanyalah karakter dalam buku, dia juga memiliki impian sendiri, hidupnya sendiri. Dia bukan sekadar orang kertas belaka. Dia menutup telepon, lalu meneguk lagi segelas minuman. Aku memegang pakaian baru yang kupakai dan berjalan mendekat, melihat matanya yang basah. Aku terhuyung mengucapkan, gadis cantik itu meneguk bir sendirian. Dia tertawa geli. Mata berbunga persik yang biasanya dingin kini dipenuhi senyum. Aku merasa melihat diriku di dalamnya. Apa yang terus-menerus kau pikirkan setiap hari? Melihat bibirnya yang merah muda. Sejujurnya, aku ingin mencium kamu. Mulut terbang ke depan. Pikiran mengejarku dari belakang. Aku tertawa canggung beberapa kali. Mundur beberapa langkah. Bukan, maksudku dia mendekat sedikit ke arahku. Dia meraih dan menarikku ke sana. Tangan lainnya memeluk leherku. Lalu dia menciumku. Aku kebingungan menatapnya. Dia menatapku. Ada sedikit tantangan di matanya, seolah menertawakan keberanianku yang lemah. Ajay meremehkan siapa? Saat aku kembali sadar, tangan sudah berada di paha panjangnya. Jangan bilang, memang sangat menyenangkan disentuh. Liu Ruyan sudah kutumpukan ke tanah. Handuk mandinya sudah terbuka. Aku penasaran menekan sedikit. Lalu terdengar dia terengah-engah berat. Dia menekan leherku. Ciumannya menjadi lebih agresif. Pada saat krusial ini, telepon seluler berdering. Melihat panggilan suara Shen Youwei, aku mendorong Liu Ruyan. Dengan gigi terkatup, aku mengangkatnya. Kamu sebaiknya punya sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Apa itu Gemotome? Aku menghela napas dalam. Mungkin itu adalah permainan simulasi percintaan yang melayani pemain perempuan. Aku juga tidak begitu mengerti Shen Youwei. Aku mengangguk setengah mengerti. Pasar pengguna perempuan memang sangat besar. Aku akan meneliti dulu. Aku menutup telepon dengan tegas. Setelah akal kembali pulih, melihat Liu Ruyan membuatku semakin gelisah. Walaupun dia baik, dia tetap milik tokoh utama. Bukan sesuatu yang bisa kudapatkan. Aku dengan penuh perhatian membungkus handuknya agar dia bisa ganti pakaian. Dia mencubit alisnya, menatap mataku. Dengan sedikit rasa terluka. Guchuan, kau menganggapku apa? Sebagai alat untuk menambah poinmu? Aku menatapnya dengan tak percaya. Nada bicaranya agak tidak alami. Bagaimana kau tahu sejak hari kau mendekatiku? Aku bisa mendengar percakapanmu dengan apa yang disebut sistem. Apakah sejak awal kau benar-benar peduli padaku? Setelah berkata itu, dia tertawa ringan sambil menyindir diri. Apakah orang lain menyebutmu sebagai pengagum setiaku? Apakah kau pernah tertarik padaku? Aku tidak berani menatap matanya. Aku menjilat bibirku. Kau bilang aku milik tokoh utama. Setelah dia muncul, kau akan mencintainya dengan sepenuh hati, dan juga akan meninggalkan proyekmu saat ini demi dia, kembali ke rumah untuk mewarisi usaha keluarga. Dia menatapku lama, seolah-olah dia sudah mengumpulkan cukup kekecewaan, ya? Apakah di dunia ini benar-benar ada orang seperti itu? Kalau begitu, aku juga menantikan untuk bertemu dengannya. Lihat apakah aku akan mengorbankan karier dan impian yang kusukai selama bertahun-tahun demi satu orang. Guchuan, mari kita menantikan bersama. Apakah alur cerita yang kamu maksud itu nyata? Atau aku yang sebenarnya? Liu Ruyan pergi. Aku duduk di sofa dengan kesal sambil menggaruk tangan. Tugas sialan apa ini? Saat aku sedang memikirkan itu, sistem tiba-tiba bersuara mengingatkan. Protagonis pria muncul. Hari ini mereka bertemu. Hatiku berdebar.
Apakah alur cerita akhirnya akan dimulai? Liu Ruyan menunggu kedatangan protagonis prianya. Dan aku tidak perlu lagi menjadi pengagum setia. Itu hal yang baik. Kenapa rasanya jantungku agak tidak nyaman? Beberapa hari kemudian, saudara Jam tiba-tiba memberi kabar gembira. Akhir-akhir ini bisnis tiba-tiba membaik, terutama beberapa model yang kuproduksi darimu. Setelah diterima, langsung habis. Saat game otome pertama Shen Youwei diluncurkan, responsnya cukup baik. Ketika aku membuka rapat pemegang saham, aku mengkritik dengan tajam kekurangan mereka dalam PA dan promosi game. Shen Youwei dengan rendah hati menerima saranku. Setelah semua eksekutif pergi, baru kemudian aku dengan ragu menanyakan kepadanya, apakah ada cinta yang tak terjangkau White Moonlight? Di mata cantiknya muncul sekilas kebingungan. Tatapannya padaku mengandung sesuatu yang sulit diungkapkan. Aku mencoba mengubah cara mengatakannya. Apakah akhir-akhir ini kamu tertarik mengatur sebuah penculikan? Anggap saja itu cosplay. Tatapannya padaku mengandung sesuatu yang sulit diungkapkan. Jika kamu benar-benar bosan, atau kamu datang cosplay bersamaku selama 2 hari, aku mencoba melawan sedikit. Bukankah kamu tidak memiliki sedikit pun minat? Shen Youwei terdiam. Meskipun kamu adalah pemegang saham mayoritasku, tapi kalau kamu serius, aku akan melaporkannya ke polisi. Bukan karena antagonis besar yang gelap dan obsesif berkata dia akan melaporkan dan menangkapku. Dengarkanlah, apakah ini masih bahasa manusia? Siapa sebenarnya antagonisnya? Shen Youwei menatapku dengan rasa bersalah. Kamu tahu, aku adalah anggota partai. Lalu siapa antagonisnya? Dia sedang menjadi kaya. Melihat antagonis yang penuh semangat, aku merasa lega. Bagus sekali, bagus sekali. Untuk mencegah antagonis tiba-tiba berubah gelap, aku mencoba menanyakan masa lalunya. Tidak ada orang yang diam-diam menyukainya lama. Orang yang bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Apakah punya waktu untuk berpacaran diam-diam? Dia tampaknya agak bingung. Dengan nada mengejek. Baiklah, sibuklah. Akhir-akhir ini tidak perlu mengikuti alur cerita. Aku mulai serius memikirkan wirausaha. Aku ingin mendirikan sebuah perusahaan investasi. Energi satu orang terbatas. Tapi jika ada sekelompok orang, seharusnya bisa menghasilkan lebih banyak. Aku butuh seorang mitra kerja. Aku berkeliling jaringan pertemanan berulang-ulang untuk memilih lama. Akhirnya, aku menetapkan Feng Yuan. Bukan karena hal lain. Saudara ini kaya dan memiliki sumber daya, dan juga memiliki batasannya sendiri. Satu-satunya yang kurang menarik adalah, hubungannya dengan aku tidak terlalu baik. Tapi siapa aku sebenarnya? Pada usia 13 tahun, aku telah menyaksikan banyak liku kehidupan. Aku ingin menjadi sahabatnya, itu caranya. Pada tahun ketika aku berusia 13 tahun, orang tuaku membawaku untuk pemeriksaan kesehatan. Ternyata golongan darahku tidak cocok. Setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata aku bukan anak mereka. Saat itu mereka sebenarnya tidak mengumumkannya, sambil mencari pewaris sejati. Sementara itu, mereka juga mulai menjauh dariku. Sampai usia 15 tahun, saat kelas 1 SMA, aku difitnah melakukan bullying, masalahnya jadi besar. Orang tua angkatku baru putus hubungan denganku. Mereka masih memberi uang kepadaku tiap tahun. Hanya saja mereka tidak lagi mengurusku. Pada saat inilah, sistem menemukan aku, mengembalikan ingatanku. Aku mulai merayu Dewi Dingin yang dulu tak pernah aku ajak bicara, Kak Ruyan, menjadi pengagum setia Kak Ruyan. Tidak ada tekanan. Kak Ruyan tidak akan terlalu dingin padaku. Kak Ruyan juga tidak akan terlalu hangat padaku. Justru karena aku sering berada di sisinya, mengurangi banyak masalah. Bahkan kalau orang lain ingin menjatuhkan aku, mereka harus memikirkan muka Kak Ruyan. Sebaliknya, Feng Yuan, dia sejak kecil punya hubungan baik dengan aku. Meskipun tahu aku bukan pewaris sejati, dia tidak menjauhiku. Justru aku, karena sibuk mengumpulkan poin, tidak sempat memikirkan dia. Waktu itu dia agak kecewa padaku, menganggap aku hanya anak laki-laki yang dangkal, hanya tahu mengejar cewek terus-menerus. Tapi bro, aku mengejar dia terus. Itu tugasku. Kalau tidak, aku tidak punya poin untuk menukar barang lain. Aku benar-benar punya kesulitan yang tak terungkap. Saat aku pergi mencari Feng Yuan, Kak Ruyan masih agak canggung. Jangan karena aku membantu kamu berkata beberapa kalimat, kamu harus berterima kasih padaku. Aku hanya merasa tidak tahan melihatnya. Tidak ada hubungannya denganmu. Siapa lagi yang menyindirku kali ini? Tapi itu bukan intinya. Aku memunculkan senyum tipis, agar terlihat lebih resmi.
Aku datang untuk membicarakan kerja sama denganmu. Dia tampaknya mengerti apa yang ia salah sangka. Dokter Gan menutupi kegugupannya dengan minum kopi. Apa yang bisa kita kerjasamakan? Aku tidak suka orang yang terlalu terobsesi dengan cinta. Akhir-akhir ini aku berencana membuka perusahaan investasi. Aku ingat kamu pernah bilang saat kecil bahwa kamu tertarik pada investasi. Ini adalah proyek-proyek yang pernah aku investasikan. Lihat, aku masih sangat percaya diri dengan penilaianku. Dia mengangkat alisnya, sepertinya tidak percaya. Dengan tenang, aku menyerahkan rencana tersebut. Mengenai investasi, aku merasa ada sedikit bakat di dalamnya. Bekerja sama denganku, tanpa mempertimbangkan faktor pribadi, seharusnya menjadi pilihan yang bagus. Feng Yuan menahan ekspresi garangnya. Dia mengambil rencana itu, melihat sekilas contoh kasus. Taruh di sini, aku akan memikirkannya dengan baik. Tujuan tercapai, aku mengangguk dan pergi. Liu Ruyan bangkrut, itu baru saja aku terima. Aku cukup terkejut dengan hal itu. Laboratorium Liu Ruyan terutama meneliti pengembangan obat kardiovaskular. Aku sudah melihat laporan riset dan kualifikasi timnya. Terasa cukup menjanjikan. Selain itu, baru-baru ini sebuah paten memenangkan penghargaan. Dana cukup. Secara logika, tidak seharusnya bangkrut begitu cepat. Saudari Kak Liu Ruyan ragu lama sebelum mengatakan bahwa kakek buyutnya mengutak-atik. Gu Chuan, tolong lihat Kak Liu Ruyan. Dia hampir tinggal di laboratorium demi proyek ini. Aku benar-benar takut dia akan putus asa. Aku bilang, kenapa kelopak mataku terus berkedut akhir-akhir ini? Ternyata 10 juta terbuang sia-sia. Apakah Kak Liu Ruyan baik-baik saja? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, aku akan menghancurkannya. Aku tertawa sinis. Dia berani putus asa. Aku bisa mematahkan kakinya. Aku melontarkan kata itu. Aku langsung membeli tiket untuk pergi ke guruku. Saat ini, aku benar-benar lebih peduli daripada siapapun. Kak Liu Ruyan, aku menelponnya. Dia tidak mengangkat. Aku hanya bisa menanyakan ke sistem. Sistem ragu sejenak, tetapi tetap memberitahu posisinya kepadaku. Lagi pula selama tugas belum selesai, aku memang pengagum setianya. Saat aku menemukannya, dia sedang melihat bintang di puncak gunung. Ya, berbaring di atas atap mobil sambil melihat bintang. Kehadiranku terlalu tiba-tiba. Dia terkejut sejenak saat melihatku. Sepanjang perjalanan, aku memegang laptop sambil meninjau kembali segala hal. Merenungkan masalah apa yang mungkin dia hadapi. Dari sudut mana harus membalikan keadaan. Tidak kusangka orang ini duluan menikmati langit malam di puncak gunung. Tapi aku rasa menghancurkan kepalanya yang seperti bunga lebih cantik. Kenapa kamu datang? Dia tetap tenang. Saudaramu bilang kamu bangkrut. Laboratorium tutup. Selamat. Dan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang kamu tanya aku kenapa datang. Kamu bilang apa? Kalau urusan resmi, kamu tidak perlu khawatir. Aku bisa mengatasinya dengan baik. Aku menjawab singkat. Berbalik dan pergi. Dia berlari kecil mendekat, menangkap tanganku. Mau lihat bintang bersama. Langit malam hari ini sangat indah. Aku bersikap dingin. Ada apa yang bagus dilihat? Dia tampaknya sedang dalam mood yang baik. Masih berani tersenyum. Membuatmu khawatir. Maaf, aku tidak memperhatikannya. Dia malah terus ngomong. Kamu maksud tokoh utama itu He Qiang. Kita dulu juga kenal. Sekarang bertemu lagi. Tidak ada perasaan berdebar. Di mataku, dia hanya alumni biasa. Jadi, kamu salah paham sesuatu. Lalu dia berkata lagi. Gu Chuan, yang selalu aku suka selama ini adalah kamu. Mungkin karena angin sore yang lembut. Atau mungkin karena kicau sekira di musim panas. Membuat malam ini penuh dengan keindahan puisi dan romantisme. Dalam sekejap, aku ternyata agak goyah. Perasaan itu, seakan-akan asalkan aku mengangguk, dia menjadi milikku. Tapi aku tahu itu tidak. Dia adalah tokoh utama dalam novel ini. Bukan tipe karakter pendukung laki-laki penjilat sepertiku yang bisa terlibat. Aku tertawa sinis. Tapi aku tidak suka wanita yang tidak berguna. Dia mengangguk dengan patuh. Jika saya berguna, maka kita akan bersama. Apa artinya berguna? Tidak ada definisi standar. Saya tidak menanggapi. Liu Ruyan memanjat atap mobil. Dia menunjuk ke bintang utara, menunduk, dan berkata kepada saya, hidup bagaikan padang luas. Langit dan bumi bebas berkelana. Gu Chuan, saya bebas. Tidak rela terikat oleh apapun. Liu Ruyan berkata sambil tersenyum kepada saya. Sebenarnya dia jarang tersenyum. Namun ketika tersenyum,
Itu secara tak terduga menjadi mencolok dan memukau. Hati saya bergetar. Ternyata kesadaran tokoh utama sudah terbangun sejak lama. Sepertinya hanya saya yang terjebak dalam alur cerita. Saya belum pernah memperlakukan mereka secara setara. Pandangan dewa yang saya kira terasa palsu dan lucu. Laboratorium Liu Ruyan tidak bangkrut, justru semakin maju. Kebangkrutan kali ini adalah jebakan yang Liu Ruyan siapkan untuk orang tua itu. Untungnya, dia menang dalam pertaruhan. Dia bertaruh bahwa orang tua itu akan menjadi lunak hati. Dan saya juga, dengan usaha saya sendiri, mendirikan sebuah perusahaan investasi. Investasi menghasilkan sedikit uang. Saya pergi ke desa untuk mengembangkan pembangunan pedesaan. Begitu antusias tanpa lelah. Feng Yuan setiap kali selalu kebingungan. Kenapa tidak langsung menyumbangkan uang saja? Membuatnya begitu merepotkan. Bukan uang yang saya hasilkan sendiri. Bagaimana bisa dihargai? Lebih baik menciptakan lebih banyak lapangan kerja, agar mereka menjadi agak bodoh. Feng Yuan menyuruh saya untuk mengikuti ujian 3 dukungan 1 bantuan. Dia berkata saya sangat cocok menjadi pejabat desa. Saya tertawa, sulit sekali memakai buku sekali. Mungkin sebaiknya tidak terlalu realistis lagi. Feng Yuan masih tetap dengan sikap sombong manisnya, meskipun dia masih memandangku dengan tidak senang. Namun setiap kali perusahaan menghadapi kesulitan, dia selalu menjadi yang pertama berlari keluar untuk menyelesaikannya. Ada satu kabar menarik lagi. Ternyata Brother Watch adalah Zhen Shaoye. Saat dia diakui kembali, aku bahkan pergi menghadiri pesta pertemuan keluarganya. Semua orang mengira kami berdua akan berseteru. Namun sebenarnya, dalam beberapa jam pertemuan itu, dia menarikku dan mengeluh selama setengah jam. Liu Ruyan. Ternyata Liu Ruyan adalah orang yang setiap hari pergi ke sana membeli jam tangan bekas dariku, si korban yang bodoh. Setelah itu dia berkomentar lagi. Aku juga bagian dari permainan kalian. Aku mendengarnya juga agak terkejut, karena Liu Ruyan sebelumnya tidak pernah memberitahuku hal ini. Anehnya, memang begitu. Brother Watt juga salah satu karakter pria antagonis. Dalam novel, dia karena cemburu mengambil identitasku, melakukan banyak hal berlebihan. Karena tahu aku menyukai Liu Ruyan, dia juga mengejar Liu Ruyan tanpa mempedulikan cara. Namun di dunia nyata, dia malah sangat berterima kasih padaku. Brother Watch berkata hanya aku, si korban bodoh, yang akan memberinya jam tangan dengan harga murah. Selain itu, keaslian jam itu menghemat banyak biaya otentikasi baginya. Itulah mengapa usahanya bisa berjalan begitu lancar, dan membuatnya kaya raya sejak kuliah. Tidak sulit melihat bahwa dalam novel ini, hanya aku yang serius mengikuti alur cerita. Mengetahui alur cerita hancur berantakan membuatku agak kecewa. Suara elektronik nenek terdengar agak sedih. Ini adalah tugas pertamaku. Aku menenangkannya. Jangan sedih. Tugas selanjutnya tidak menjamin kamu akan melakukannya lebih baik daripada sekarang. Sistem yang awalnya sedih marah sampai langsung offline. Hidupku sederhana namun memuaskan. Kadang-kadang lewat kota Liu Ruyan, kami berdua kadang makan bersama. Hari itu aku, Fei En, sedang memeriksa proyek. Melihat jam masih terlalu pagi, aku pergi ke laboratorium Liu Ruyan untuk menemuinya. Saat aku pergi, dia memakai jas putih dengan kacamata, terlihat cerdas dan tenang. Sekejap aku terasa pusing. Bagaimana ya? Perasaan berdebar kembali muncul. Saat aku berada di sudut, aku mendengar seorang pria berbicara. Sepertinya dia membicarakan aku. Liu tampaknya sudah punya pacar. Setiap hari dia bersikap kasar kepada kami. Melihat pacarnya dengan mulut terbuka, dia tampak tak berharga. Liu Ruyan berdiri di belakangnya dan berkata dengan dingin, "He Qiang, kalau memang begitu santai, pergilah mencuci toilet." Dia mengatur semuanya untukku lalu pergi rapat. Tidak peduli sama sekali pada pria yang terkejut di belakang. Terdiam lama, sistem tiba-tiba berbicara. Saat itu alur cerita sang protagonis sudah hancur total. Dia sudah kebas. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal, Tuan. Maafkan aku, karena tugas gagal. Kau akan ditinggalkan di sini. Aku sih tidak peduli. Uang di dunia nyata belum sebanyak sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada sistem, aku agak sedih. Setelah sedih sebentar, aku jadi agak mengantuk. Sejujurnya, tidur kali ini nyenyak. Aku bahkan bermimpi Liu Ruyan berkata, "Kaki panjangku, silakan sentuh." Aku tertawa kecil. Itu menyenangkan. Lalu terdengar tawa ringan di telingaku. Saat membuka mata,
Aku melihat Liu Ruyan menunduk menatapku. Apa yang kau impikan? Kamu tertawa begitu senang. Saat ini aku agak bingung antara mimpi atau kenyataan. Tanganku malah jujur menarik pinggiran rok. Lihatlah stoking hitam. Liu Ruyan tak berkata. Saat kakek buyutnya datang, aku masih memberi makan ikan mas. Melihat kakek yang berkuasa, aku kebingungan. Apakah ini terlalu cepat memisahkan pasangan? Kakek itu mengeluarkan kontrak dan menaruhnya di depanku. Pak Gu, ini 10% saham grup Liu kami. Aku ingin melakukan transaksi denganmu. Aku memang agak lambat, tapi bukan tidak mungkin. Saat Liu Ruyan datang, aku dan kakek sedang mencicipi minuman baru yang dia buka. Dia dengan marah menarikku dan berdiri, membuatku kebingungan total. Apakah minum sedikit itu melanggar hukum atau apa? Kakek, bisakah kamu tidak mengganggu urusan pribadiku? Selain itu, kamu Gu Chuan, apakah kamu sudah berjanji padanya untuk meninggalkanku? Berapa uang yang dia berikan kepadamu? Aku beri kamu 2 kali lipat. Aku tidak yakin apakah itu benar. Kakekmu memberi aku 10% saham Liu. Liu Ruyan tidak berkata lagi. Apa arti 10% saham Liu itu? Dia dan ibunya hanya total 8%. Mata Liu Ruyan merah. Dia memang tidak punya sebanyak itu. Dia mungkin baru bisa dapatkan dalam 50 tahun. Jadi kamu tidak akan mempertimbangkan aku lagi. Nona Liu tampak rapuh dan tak berdaya. Kakekmu memberi aku saham ini dengan syarat aku menikahimu, lalu mengambil alih grup Liu. Aku tak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Nona Liu bisa fleksibel. Dia langsung memberi kakek sebuah beruang. Dia memeluk kepalanya yang jarang dan mencium sekali. Bapak juga kebingungan. Dia dengan jijik mengelap air liur di kepalanya. Liu Ruyan berteriak, bisakah kamu tidak begitu menjijikan? Ibunya melihat situasi tidak tepat. Barulah berani muncul. Ayah, ternyata kamu mengolok-olok kami berdua, ibu dan aku. Kakek merapikan gaya rambutnya, menyeringai pelan. Kalau tidak, kalian berdua akan datang menemuiku secara sukarela. Aku melihat keluarga Liu yang berantakan. Jarang terlihat senyum tulus. Menikahi Liu Ruyan, sepertinya itu pilihan yang bagus. Aku mengalihkan pandanganku ke bibi Liu. Dalam hati berbisik, menantuku yang akan datang ini baru berusia sekitar 50 tahun. Itu memang usia untuk berjuang. Bagaimana aku bisa menahan melihatnya setiap hari menggoda model pria dan menyanyiakan masa mudanya? Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, Liu Ruyan tiba-tiba kembali dari ruangan rahasia. Dia menatapku dengan hati-hati. Jika aku melamar, apakah kamu akan menerima? Aku menilai dia dari atas ke bawah. Kecuali kamu memakai rantai singa untuk kulihat. Liu Ruyan menjawab, baiklah. Saat itu dia belum tahu apa itu. Setelah tahu, wajahnya memerah sepanjang malam. Setelah mengatakannya, aku lupa. Tidak kusangka, sebulan kemudian Liu Ruyan kembali dari perjalanan dinas. Aku pergi menjemputnya di bandara. Saat memeluknya, rasanya pakaian agak mengganjal. Aku bertanya kepadanya apa itu. Dia memegang tanganku dan memasukkannya ke dalam. Dengan senyum setengah, berkata, tentu saja itu rantai beruang yang kamu suka.